Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa inilah Allah akan membimbing kehidupan kita. Dengan takwa inilah Allah akan memberikan hidayah, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Disitulah Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan membimbing kehidupan kalian. Jadi kata kuncinya adalah takwa, dan dengan takwa ini jaminan bimbingan Allah datang kepada diri kita semua. Dan takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu pekan ini yang menjadi perhatian publik khususnya umat Islam adalah masalah isu miras, ya. Minuman keras, ya, di mana industri miras yang asalnya sebagai industri yang tertutup mulai tahun ini dikategorikan sebagai industri usaha terbuka atau masuk dalam kategori DPI, daftar positif investasi. Tentu di dalam Islam masalah miras ini sangat-sangat dilarang dan dikategorikan di dalam dosa besar, dan tidak sedikit pun syariat Islam memberikan celah, ya, tentang masalah urusan khamr, urusan miras, urusan narkoba, ya. Entah atas dasar apapun, apakah bisnis ataupun investasi, tetap Islam tidak bisa membuat atau membuka peluang terhadap satu nama produk yang bernama miras ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innama itu dalam Al-Qur'an namanya lil hasr, ya. Jadi betul-betul untuk membatasi. Sesungguhnya hanyalah khamr, wal maisir, dan juga judi, wal ansab, dan juga kesirikan, yaitu menyembelih untuk berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib. Rijsum min amali syaitan, itu keji, najis, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah supaya kalian betul-betul sukses, beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah.
Di dalam ayat ini kemudian para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala saking melarangnya yang namanya khamr, miras dan kawan-kawannya, itu menyandingkan khamr larangannya sebanding dengan syirik. Wal ansab, ansab itu adalah kesyirikan, dosa besar. Ya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, ya. Jamaknya ansab, nusub itu artinya dosa besar di mana dulu orang-orang jahiliyah menyembelih hewan untuk berhala sembahan mereka. Dosa besar alias syirik. Itu disandingkan dengan khamr, saking besarnya dosa khamr ini, sehingga tidak ada celah. Karena tidak ada celah, maka final pakai sighah atau redaksi innama, ya. Jadi tidak ada celah. Karena apa? Dampaknya sangat besar, ya. Selain itu adalah perbuatan setan. Dampak daripada khamr ini sangatlah besar sekali, ya, negatifnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya setan itu menghendaki melalui media khamr ini, miras ini, ya, menimpakan di antara kalian permusuhan, ya. Wal baghdha, saling membenci, ya, saling bermusuhan, benci membenci, ya. Fil khamri disebabkan karena khamr dan wal maisir tadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras, ya. Bahkan ketika mereka masyarakat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah hukum khamr wal maisir dan judi ini. Qul fihima itsmun kabir, katakan di dalam khamr dan judi ini ada dosa yang sangat besar, ya. Ada dosa yang sangat besar, ya. Jadi selain menyebabkan permusuhan, perpecahan, juga khamr ini bisa menghalangi dari mengingat Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah, ya, khamr ini bisa menghalangi kalian dari mengingat Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, dan juga menghalangi dari salat. Fahal antum muntahun, adakah kalian ini, sudahkah kalian kapok, berhenti? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini sangat keras sekali jamaah sekalian, sangat tegas sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala secara totalitas mengharamkan khamr, miras dan kawan-kawannya tanpa celah sedikit pun. Artinya hukumnya adalah hukum final, ya. Karena khamr ini menghilangkan akal dan juga iman. Padahal syariat kita ini, maqasidus syariah, salah satunya tujuan syariat itu adalah hifdzul aql, ya. Hifdzul aql, menjaga akal. Jadi segala hal yang merusak akal manusia itu diharamkan di dalam syariat kita. Karena akal itu sebagai al-habis. Makanya para ulama menyebut al-aqlu huwal habis. Yang namanya akal itu adalah sebagai pengendali diri, ya, an dzamimil qauli wal fi'li, dari keburukan ucapan, keburukan perbuatan. Jadi akal sebagai kontrol, ya, pengendali manusia, sehingga manusia tetap berada di dalam jalur kebaikan. Itu yang membedakan adalah akal. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, akal ini adalah bagian terpenting di dalam jiwa manusia, al-juz al-aqli, ya. Bagian akal ini terpenting pada diri manusia. Kenapa? Manusia itu disebut mukallaf atau tidak mukallaf, ukurannya adalah akal. Manusia itu disebut manusia dan bukan hewan, ukurannya adalah akal. Manusia punya potensi dan tidak punya potensi, ukurannya adalah akal. Nah, dengan akal ini manusia bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan akal ini disebut sebagai ukuran mukallaf atau sebagai alatut taklif. Dan itu disebutkan oleh ulama. Ulama telah sepakat bahwa akal ini sebagai ukuran mukallaf seseorang, sehingga syariat datang itu untuk menjaga akal manusia supaya tidak dirusak. Ketika akal ini dirusak, maka rusaklah itu manusia. Makanya kenapa khamr itu diharamkan setelah total, entah bisnisnya, entah investasinya, entah pemabuknya, peminumnya, atau penjualnya dan seterusnya. Semuanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa menghilangkan akal manusia dan bahkan menghilangkan iman manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yashrabu al-khamr, tidaklah seseorang itu minum khamr. Hina yashrabuha, ketika dia meminum khamr, wa huwa mu'min, dia disebut mukmin. Dia tidak disebut mukmin ketika orang itu sedang minum khamr, ya. Artinya apa? Khamr itu selain menghilangkan akal manusia dan juga bisa menghilangkan iman manusia. Dia tidak disebut mukmin ketika dia sedang mabuk tadi, karena iman itu tidak sama, ya, tidak mau bergabung, tidak menyatu dengan yang namanya khamr tadi. La yashrabul khamr hatta yashrabuha hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu meminum khamr ketika dia mabuk, ketika dia minum, disebut sebagai seorang mukmin, ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khamr ini adalah barang haram yang secara tegas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada toleransi, baik dalam bisnisnya, investasinya, lokalisasinya, pemabuknya, penjualnya dan seterusnya. Walaupun atas nama keuntungan, profit dan seterusnya, itu tidak diberikan celah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha aminal halal aminal haram. Nanti memang akan terjadi di akhir zaman, ya, sekelompok manusia yang sudah tidak peduli lagi di dalam masalah investasi, di dalam masalah pekerjaan, apakah dari halal, apakah dari haram, yang penting untung, yang penting menguntungkan. Dia tidak peduli lagi halal ataupun haram. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga kenapa manusia harus menjaga akal? Karena dengan akal ini manusia bisa membedakan ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ya. Ketika akalnya sudah hilang, hilanglah kemanusiaannya tadi, jati dirinya, ya. Dia sudah tidak wujud manusia lagi kalau memang akalnya sudah hilang. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Bahkan ketika mereka di hari kiamat, ketika sudah ditampakkan neraka di depan orang-orang yang hilang akalnya tadi, karena masalah khamr, karena masalah dosa dan seterusnya, tidak bisa membedakan halal dan haram, mereka menyesal, ya. Padahal di dunia telah diingatkan oleh Allah, afala ta'qilun, bukankah kalian telah berakal, bukankah kalian menggunakan akal, diberi akal oleh Allah, tidakkah kalian gunakan? Ternyata ketika mereka tidak menggunakan akal sehatnya dan memilih akal rusaknya tadi, ketika di hadapan siksa, di hadapan neraka, mereka menyesal. Wa qalu lau kunna nasma'u au na'qil. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kami dulu mendengar itu kebenaran, mendengar itu nasihat, au na'qil, atau kami menggunakan akal sehat kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir ini. Jadi mereka menyesali perbuatan mereka itu karena tidak menggunakan akalnya tadi, ya. Mereka menyesali, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena karunia akal ini telah disia-siakan, ya. Makanya akal itu kalau disia-siakan, yang lahir adalah zuluman jahulah. Allah menegaskan, kalau akal manusia itu dinafikan, ya, ditinggalkan, ya, maka yang terjadi adalah zuluman jahulah, kezaliman dan kejahilan. Ya, bagaimana sebuah peradaban dibangun dengan kezaliman dan kejahilan? Itu mustahil. Makanya sebuah peradaban itu dibangun dengan akal sehat tadi, dengan menjaga hifdzul akal, ya, dan menafikan, meniadakan hal-hal yang akan merusak akal tadi. Maka terbangunlah sebuah peradaban. Karena peradaban itu dibangun di atas wahyu dan juga dibangun di atas akal yang sehat, dan itulah tujuan syariat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.